Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sang Dabir. Kali ini kita akan membahas 6 syarat agar selalu diberi petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi orang yang beruntung. Simak terus videonya. Kali ini saya akan membagikan 6 syarat menurut Al-Quran untuk selalu mendapat petunjuk dan menjadi orang yang beruntung. Oke, langsung saja. Enam syarat yang saya maksud itu dijabarkan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Nah, kita langsung masuk ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama ialah Alif Lam Mim. Yang kita artikan di sini adalah jagat raya ini, dunia ini. Jadi, untuk menjadi orang yang selalu mendapat petunjuk dan menjadi orang yang beruntung, syaratnya ada di ayat kedua sampai ayat keempat. Berikutnya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini menegaskan bahwa, saya baca artinya aja ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya bagi mereka yang bertakwa. Jadi, syarat yang pertama adalah kita harus percaya dengan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Nah, namanya juga pedoman, ya. Kita harus mengacu pada Al-Quran. Dari penjelasan pedoman itu sendiri ialah pokok yang menjadi dasar, pegangan, acuan, atau petunjuk untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Ini kita baru bahas ayat yang kedua, belum lagi ayat-ayat yang lainnya. Nah, di Al-Quran memang dijelaskan ada beberapa hukum. Itulah mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup umat Islam. Tentang berteman, tentang berpasangan, tentang bernegara, tentang warisan, semua dijabarkan di Al-Quran. Nah, jadi inti dari ayat kedua adalah mempertegas bahwa tidak ada keraguan pada Al-Quran ini bagi mereka yang bertakwa. Jadi syarat yang pertama ialah kita harus percaya kepada Al-Quran. Nah, sekarang masuk ke terjemahan ayat yang ketiga, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan pada mereka. Di ayat ketiga ini mengandung 3 syarat. Syarat yang kedua, yang pertama tadi ialah percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan bersedekah. Nah, di sini sudah ada 4 syarat. Syarat yang pertama, percaya kepada Al-Quran. Syarat yang kedua, percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan sedekah. Yang mana yang sebenarnya gaib? Gaib itu adalah sesuatu yang di luar dari jangkauan manusia. Itu adalah gaib. Jadi kita harus mempercayai yang gaib. Karena keberadaan malaikat atau Tuhan itu sendiri, itu gaib. Jadi kita harus percaya. Anda takut setan, sementara Anda belum melihatnya, tapi mampu merasakannya, itu kan gaib. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Tuhan kita tidak bisa melihatnya, tapi dapat dirasakan, itu gaib. Syarat yang ketiga adalah mendirikan sholat. Ini yang paling sulit. Saya pribadi pun sangat sulit. Mungkin belum diberi hidayah atau apa. Padahal untuk salat ini tidak main-main hukumannya. Mengapa jenazah yang meninggal tidak dibiarkan melewati waktu sholat? Ya karena kita tidak bisa atau tidak boleh meninggalkan waktu sholat meskipun dalam keadaan mati. Jadi kalau kita sudah mati atau meninggal harus dikubur sebelum melewati waktu sholat. Karena kalau kita sudah belum dikuburkan melewati waktu sholat, ya hukumannya apa? Apalagi kita yang masih hidup melewati waktu sholat, ya pasti hukumannya seperti apa? Nauzubillah min dzalik. Semoga kita diberi rahmat atau hidayah untuk kembali melaksanakan sholat dan tidak akan meninggalkannya. Oke. Selanjutnya ayat yang keempat. Di ayat yang keempat ini ada 2 syarat di dalamnya. Itu syarat kelima dan syarat keenam. Yang terjemahannya berbunyi seperti ini. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Maksudnya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, maksudnya di sini adalah kitab yang turun sebelum datangnya Al-Quran. Sebelum datangnya kita di bumi ini, ada kitab yang jauh sebelumnya diturunkan oleh Allah sebelum datangnya Al-Quran. Contohnya, kitab Sabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah maksudnya kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelum datangnya kitab Al-Quran. Kita harus mempercayai bahwa ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum turunnya Al-Quran. Syarat yang keenam yaitu serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Maksudnya di sini adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu adalah surga dan neraka, hari kiamat dan hari pembalasan. Jadi kita harus yakin bahwa akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan, akan ada surga dan neraka setelah
kematian ini. Nah, dari ayat 1 sampai 4 terdapat 6 syarat untuk menjadi orang yang beruntung dan mendapat petunjuk. Syarat yang pertama ialah percaya kepada Al-Quran, yakin kepada Al-Quran. Syarat yang kedua adalah beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib, yakin kepada yang gaib. Yang ketiga mendirikan sholat. Yang keempat bersedekah. Yang kelima beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelum diturunkannya Al-Quran. Dan yang keenam adalah percaya akan adanya kehidupan akhirat. Ayat yang kelima inilah yang menegaskan bahwa artinya seperti ini. Maka mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi, setelah kita penuhi syarat-syarat yang keenam tadi, ayat kelima ini menjelaskan bahwa mereka itulah yang akan selalu mendapat petunjuk dan menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga bermanfaat. Mari kita saling mendoakan dan saling menasihati untuk menempati kebaikan dan berbondong-bondong masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi 6 syarat untuk menjadi orang yang beruntung dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inti dari apa yang kita pelajari ialah dipraktekkan, dilakukan, itu intinya. Kalau hanya didengar tidak dilakukan, sama seperti saya, tidak ada manfaatnya. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarlah apa yang disampaikan. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam nikotin.